Bab 6079. Segera, Jiro berlari dari koridor. Melihat Charlie dan Orvel, dia sangat gembira dan segera membungkuk untuk menyapa. Halo Tuan Wade, halo Tuan Wu, dan halo Tuan Chen. Setelah mengatakan itu, dia melihat wajah Steve yang tidak dikenalnya. Dikombinasikan dengan penampilan orang lain. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang identitas orang lain. Meski begitu, Jiro tetap mengetahui aturannya dengan baik. Dengan statusnya saat ini, dia tidak punya kesempatan untuk bertanya. Jadi dia berkata kepada Steve dengan sangat sopan, "Ya halo, Tuan." Steve mengenali bahwa nama pihak lain adalah orang Jepang. Dan dia juga penasaran dengan identitas pihak lain. Dan semakin penasaran dengan apa yang ada di bawahnya. Melihat wajah Jiro memerah, Charlie bertanya sambil tersenyum. "Jiro, bagaimana kabarmu tinggal di sini akhir-akhir ini?" "Ini sangat bagus." Jiro berkata sambil tersenyum cerah. "Semua orang sangat baik padaku, semuanya baik-baik saja." Sekarang Jiro adalah setengah orang bebas di peternakan anjing. Kecuali dia tidak bisa meninggalkan tempat itu. Dia relatif bebas dalam aspek lain. Charlie menepuk bahu Jiro, menunjuk Steve, dan berkata sambil tersenyum. "Ini Tuan Steve Rothschild, dari keluarga Rothschild di Amerika. Dia adalah tamu yang saya undang hari ini. Aku akan mengajaknya berkunjung, dan kamu akan memperkenalkannya nanti." Saat Jiro mendengar nama Rothschild, dia langsung terkejut dan bergumam, keluarga Rothschild?" Reputasi keluarga Rothschild sangat tinggi di Jepang. Di Jepang, 3 nama keluarga Inggris paling terkenal adalah MacArthur, Soros, dan Rothschild. Tak perlu dikatakan lagi, MacArthur, setelah kekalahan Jepang. Jenderal bintang 5 ini secara de facto menjadi penjajah Jepang. Dia dijuluki Kaisar Jepang. Akibatnya, ketika dia meninggalkan Jepang, jutaan orang Jepang berbaris di jalan untuk mengucapkan selamat tinggal. Benar-benar membingungkan. Alasan mengapa Soros menjadi terkenal di Jepang adalah karena taktik kuat kakak laki-lakinya. Raksasa keuangan yang sendirian memicu krisis Asia pada tahun 1997. Selama kekacauan keuangan, tembak saja yen 2 kali jika tidak ada yang salah. Jepang sudah lama menderita pada saat itu. Kini para pemuda Heisei yang sudah lama berbaring sesekali akan minum terlalu banyak di izakaya dengan marah membanting meja dan meneriakan, "Jalan Hachiga." Jika bukan karena Soros, mereka akan menjadi generasi kedua orang kaya sekarang. Siapa lagi yang bisa membuat mereka bekerja di 711? Adapun Rothschild, dalam benak orang Jepang kontemporer, dia adalah eksistensi tingkat iblis yang nyata. Bayangan keluarga Rothschild yang legendaris sangat diperlukan di balik layar. Jika Soros datang membawa senjata untuk mengambil sejumlah uang dari kantong Jepang, keluarga Rothschild setara dengan mengendarai tank militer as setiap saat. Setelah merobohkan sebagian besar rumah Jepang. Bahkan anak-anak berusia 3 tahun di Jepang tahu bahwa keluarga Rothschild adalah keluarga pertama yang layak di dunia. Jiro tidak mengerti mengapa Charlie membawa Rothschild ke sini. Apalagi yang dilakukan keluarga Rothschild di sini. Dalam keraguan, sebuah kilasan tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia berpikir dalam hati. Sialan. Saat ayah dan anak Hogwarts pertama kali datang ke sini, mereka menyebut diri mereka kerabat keluarga Rothschild sepanjang hari. Mungkinkah Tuan Rothschild ini ada di sini untuk mengambil mereka kembali? Melihat ekspresi Jiro yang berubah dari bingung menjadi kaget, Charlie berkata, Jiro, apa yang kamu pikirkan di sana?" Jiro kembali sadar dan berkata dengan cepat. "Tidak apa-apa, Tuan Wade, tidak ada apa-apa." Setelah itu, dia dengan cepat berkata dengan penuh perhatian. "Tuan Wade, Tuan Rothschild, Tuan Hong, dan Tuan Chen. Jika kamu siap, ayo turun bersama." Charlie mengangguk, lalu dia berkata, "Jikamu yang memimpin." Jiro membungkuk 90 derajat, lalu berbalik dan berjalan menuruni tangga. Charlie mengikutinya. Ketika dia berjalan, dia berbalik dan melambai kepada Steve sambil tersenyum. "Lewat sini Tuan Steve, saya akan mengajak Anda bertemu 2 orang." "Bertemu 2 orang?" Steve bertanya dengan heran. "T.N. Wade, kamu ingin aku bertemu siapa di sini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kita akan mengetahuinya saat kita turun." Bab 6080. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Steve tidak pernah menyangka ayah dan anak Hogwarts akan berada di tangan Charlie.
Dan dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Jadi dia segera mengikuti langkah Charlie dan berjalan. Setelah turun ke tingkat bawah tanah, Steve menemukan bahwa tempat ini ternyata adalah penjara mini. Ada koridor panjang di depannya. Di kedua sisi koridor terdapat ruangan-ruangan yang ditutup dengan dinding beton bertulang dan jeruji besi. Tidak ada dinding pada sisi setiap ruangan yang menghadap koridor. Namun pagar besi memungkinkan Anda melihat segala sesuatu di dalamnya dalam sekejap. Bahkan kamar mandi sederhana di dalamnya hanya memiliki tembok rendah setinggi 1 meter. Dan orang-orang menggunakan toilet di dalamnya. Terkadang, kepalanya juga terlihat. Meskipun tempat ini sepenuhnya berada di bawah tanah. Udara, suhu, dan kelembapan di dalam tidak berbeda dengan di atas. Charlie mengira akan ada bau aneh saat dia turun. Tapi dia tidak menyangka akan merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Orvel di samping dengan cepat memperkenalkan, Master Wade. Kami memasang sistem udara segar ketika kami membangun tempat itu. Udara di dalam dapat bersirkulasi 2 kali dalam 1 jam, dan juga dilengkapi dengan dehumidifikasi sentral. Bahkan di bawah tanah, tidak terasa lembab. Dan saya juga memasang AC sentral, yang hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Sangat nyaman. Setelah itu, dia sengaja menatap Steve dan berkata sambil tersenyum. Mereka menyebutnya apa? Kemanusiaan. Apa itu? Steve dengan santai berkata, kemanusiaan. Ya, kata Orvel sambil tersenyum. Kami sangat berperi kemanusiaan di sini. Setelah itu, dia bergegas ke arah Charlie dan berkata dengan suara rendah. Tuan Wade, saya biasanya tidak menyalakan udara segar, AC, DLL di sini. Aku hanya tidak ingin Bali Matart itu terlalu nyaman. Ini karena kamu bilang kamu akan datang kemarin. Dan saya baru menyalakannya kemarin. Saya meminta Jiro untuk membukanya terlebih dahulu, dan saya akan meminta Jiro menutupnya setelah Anda pergi. Charlie mengangguk sambil tersenyum, dan memuji. Itu kamu, Orvel, kamu memang bijaksana. Orvel tersenyum dan menepuk-nepuk jaketnya di dadanya. Dia berbisik. Tuan Wade, saya juga membawa peralatan kaligrafi manusia. Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, meskipun itu adalah anggota keluarga Rothschild, saya berani menaruh beberapa kata di dahinya. Charlie tersenyum dan berkata, ini tidak perlu. Tidak ada pertumpahan darah hari ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berkata pada Jiro. Jiro, ajak kami menemui ayah dan anak itu. Oke. Jiro pergi ke sana dengan rajin. Dia berjalan maju dan berhenti di depan sel ketiga. Dia berbalik dan berkata, Tuan Wade, mereka ada di sini. Saat dia berbicara, Charlie sudah tiba. Ketika Walter melihat Charlie dari ranjang rumah sakit, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia tidak bisa menahan gemetar. Dan ayahnya juga sama gugupnya. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang akan dilakukan Charlie ketika dia tiba-tiba datang setelah sekian lama. Saat ini, Steve juga tiba. Dia memandangi ayah dan anak yang berantakan di dalam sel dan sedikit tertegun sejenak. Faktanya, dia tidak mengenal ayah dan anak tersebut dan bahkan tidak memiliki kesan apapun terhadap mereka berdua. Bagaimanapun, keluarganya memiliki terlalu banyak saudara. Anggota keluarga utama seperti Steve sendiri memandang rendah mereka. Jadi mereka tidak banyak berinteraksi dengan mereka. Meskipun dia telah melihat informasi dan foto ayah dan anak tersebut sebelum dia datang. Ketika dia melihat ayah dan anak yang telah lama ditahan di depannya, tidak ada yang keluar sekaligus. Namun, dia tidak mengenali ayah dan anak tersebut, namun ayah Walter mengenalinya. Wajar jika seorang tuan tidak mengenali budaknya. Tapi budak mana yang tidak menyimpan tuannya di dalam hatinya? Saat dia mengenali Steve, dia tertegun seperti tersambar petir. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar. Berpikir bahwa Steve ada di sini untuk menyelamatkan dia dan putranya. Jadi dia langsung merasakan cahaya dan harapan yang kuat di dalam hatinya. Dalam situasi putus asa, dia dan putranya menantikan bintang dan bulan. Berharap keluarga Rothschild akan mengirim seseorang untuk menyelamatkan mereka. Sekarang, akhirnya waktunya pulang. Jadi dia berlutut di tanah dengan suara letupan yang sangat bersemangat. Menatap Steve, dan menangis sambil menangis. Ten Rothschild, kamu akhirnya datang untuk menyelamatkan kami. Tolong buat keputusan untuk kami, ayah dan anak.
Biarkan Balimatark bernama Wade ini mendapat masalah.